Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fungsi dan cara kerja CPU, prosesor RAM and ROM. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang beranggotakan saya Arsafi Nazar, absen 4, Azhara Aura Maharani, absen 5, Muhammad Kuzaim Nur, absen 19, dan Najela Zaira Hakim, absen 25. Pendahuluan. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak komputer yang mengatur seluruh kegiatan sistem. Agar komputer berfungsi opsional, CPU dibantu oleh dua memori utama, RAM dan ROM. Ketiganya bekerja sama untuk mengeksekusi instruksi dan menghasilkan output sesuai perintah pengguna. CPU. Fungsinya, CPU berperan sebagai pusat kendali dan pemrosesan utama dalam komputer. Fungsi utamanya meliputi: yang pertama, mengontrol jalannya seluruh sistem komputer; yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan logika; ketiga, mengambil, menafsirkan, dan menjalankan instruksi dari memori; yang keempat, mengatur komunikasi antara input, proses, dan output. Sekarang kita beralih pada komponen CPU atau Central Processing Unit. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan perhitungan dan logika. Yang kedua adalah CU atau Control Unit, yaitu fungsinya untuk mengatur aliran data dan instruksi. Yang ketiga ada Register atau yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara data yang sedang diproses. Kemudian berikut adalah cara kerja dari CPU. Yang pertama itu ada fetch atau CPU mengambil instruksi dari RAM. Yang kedua itu ada decode yang berfungsi sebagai control unit menerjemahkan instruksi. Yang ketiga itu ada execute, yaitu CPU menjalankan perintah. Proses ini berlangsung berjuta kali per detik. Nah, berikutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang menyimpan data sementara saat komputer aktif. Data akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang berfungsi sebagai mempercepat pemrosesan data. Yang kedua yaitu untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, mendukung multitasking. Dan yang terakhir ialah mempercepat booting dan eksekusi program. Nah, kemudian berikut adalah jenis dari RAM. Berdasarkan jenis dasarnya, RAM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, static RAM atau lebih cepat dan tidak memerlukan penyegaran berkala untuk menjaga data, tetapi lebih mahal. Biasanya digunakan untuk memory cheat karena kecepatannya yang tinggi. Yang kedua ada dynamic RAM, yaitu jenis yang lebih umum digunakan sebagai memori utama pada komputer dan perangkat elektronik. Perlu disegarkan secara berkala untuk mempertahankan data. Yang ketiga yaitu ROM atau disebut Ready Only Memory. ROM adalah memori permanen yang menyimpan data tetap meskipun komputer dimatikan, berisi program dasar BIOS untuk menjalankan sistem pertama kali. Fungsinya yaitu yang pertama, menyimpan program awal bootloader. Yang kedua, mengaktifkan sistem dasar sebelum OS dijalankan. Yang ketiga, mengecek perangkat keras saat startup atau disebut post power on self test. Jenisnya yaitu ada 3. 1. RAM hanya bisa diprogram sekali, setelah itu tidak bisa diubah atau dihapus. Yang kedua, EEPROM bisa dihapus dan diprogram ulang, tetapi harus menggunakan sinar ultraviolet dan chip harus dilepas dari perangkat. Yang ketiga, EEPROM paling fleksibel karena bisa dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa melepas chip, bahkan per byte data. Hubungan CPU, RAM, dan ROM adalah
Yang pertama, CPU fungsi utamanya yaitu mengontrol dan memproses instruksi. Sifat datanya yaitu aktif atau disebut real time. Kedua yaitu RAM. Fungsi utamanya yaitu penyimpanan sementara. Sifat datanya yaitu hilang saat mati. Yang ketiga, ROM. Fungsi utamanya yaitu penyimpan permanen atau disebut BIOS. Sifat datanya tetap tersimpan. Selanjutnya yaitu ada proses eksekusi komputer. 1. Program dijalankan. Pengguna klik atau OS memanggil file program. 2. OS memuat program ke memori, membuat proses dan menyiapkan ruang untuk kode, data, dan stack. Yang ketiga, Stauder CPU memilih proses untuk dijalankan. 4. CPU mengeksekusi instruksi melalui siklus fetch, decode, dan execute. Nomor 5. Jika ada 1 atau O atau interupsi, proses berhenti sementara dan OS memberi giliran ke proses lain. 6. Program selesai, lalu OS membersihkan memori dan menutup proses. Kesimpulan, CPU adalah otak komputer, pengatur utama sistem. RAM adalah penyimpanan sementara, mengaruhi kecepatan kerja. ROM yaitu untuk penyimpanan permanen berisi program dasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.